Ini satu pasal pada menyatakan ada keluar ke masjid. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wudu atau 2 rakaat sunat subuh. Jikalau ada fajar itu telah terbit, demikianlah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pergi engkau ke masjid dan siogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah. Istimewa pula sembahyang isya dan subuh. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul jamaati taqdulu salatan fadhi 27 darajatan. Artinya sembahyang berjamaah itu terlebih afdal daripada sembahyang seorang dengan dari 25 derajat, 27 derajat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'ina yawman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Artinya barang siapa sembahyang 40 hari, yaitu 5 waktu di dalam berjamaah, padahal tiada luput dari di dalamnya satu takbiratul ihram, satu imam, niscaya suratkan Allah Ta'ala baginya 2 kelepasan, yaitu lepas dari munafik dan lepas dari neraka. Dan sabda Nabi Sallam, wallahu a'lam bissawab. Wa ilmuhu atam wa ahkam wa la ilma lana illa wa'ala. Yang berikutnya, pengarang kitab Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang adab, tentang etika keluar dari rumah menuju masjid. Dari rumah menuju masjid. Nah, ini ada etikanya, ada tata keramanya. Sehingga beliau nyatakan ini satu pasal pada menyatakan ada keluar ke masjid. Artinya ada keluar dari rumah menuju masjid. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, selesai wudu, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Ini sunnah, sebagaimana diamalkan oleh Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Beliau melazimkan mendawamkan sholat sunat wudu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW belum mengerjakan sholat wudu. Ini isyarat bahwa tidak selalu amalan yang dikerjakan oleh bukan Nabi bertentangan dengan syariat. Ini bukti. Ketika Rasulullah SAW diisra mi'rajkan oleh Allah, beliau mendengarkan derak langkah sendal Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dalam surga. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Ya Bilal," kata Rasulullah, "ma fa'alta fil Islam?" Apa yang sudah engkau kerjakan setelah engkau jadi orang muslim? Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bertanya, "Kenapa ya Rasul?" Kata Rasulullah SAW, "Ketahuilah bahwa tadi malam aku diisra mi'rajkan oleh Allah, aku mendengar derak langkah sendalmu ada di dalam surga." Kata Sayyidina bin Rabah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, tidak banyak yang aku amalkan selain dari perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dan kata Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, aku ini membiasakan setelah wudhu aku sholat sunnah. Ini yang dikatakan sholat sunat wudhu. Nabi belum mengamalkan. Sayyidina Bilal bin Rabah mengamalkan. Apakah ketika kita menyatakan, oh salah kamu, saya gak nyuruh, kok dikerjain? Apa begitu Nabi? Tidak. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Etika beliau yang luar biasa. Yang Allah puji beliau. Dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khulqin azim. Sadaqal azim. Wallahu ala beradih. Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sungguh memiliki etika, kesopanan, tata krama, adab yang sangat luhur, sangat tinggi. Ketika ada seorang sahabat mengamalkan yang beliau sendiri belum mengamalkan, beliau tidak gegabah, kamu salah, kamu bertentangan dengan syariat. Tidak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan Rasulullah mengamalkan setelah itu. Lihat nih, coba. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan pahaman kita? Yang serta-merta gegabah nyalahin amalan kita. Oh ini bertentangan dengan syariat. Oh ini bertentangan dengan Quran. Bertentangan. La haula wa la quwwata. Jadi ini menunjukkan tidak selalu yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW itu dihukumkan bid'ah, bahkan tidak selalu bertentangan dengan syariat. Jelas ya. Seandainya kata bertentangan dengan syariat, harusnya kan Nabi menegur beliau ketika itu kan. Nggak boleh, saya nggak nyuruh kamu ngerjain ini. Tapi nyatanya kan tidak. Rasulullah malah setuju, bahkan beliau pun mengamalkannya. Nah ini dalil nih buat kita. Ya. Jangan lalu kita ceroboh, gegabah, langsung menyalahkan amalan orang lain. Cek dan recheck dulu dong. Tabayun dulu, cari tahu dulu. Nah, ini orang untuk ilmu begitu. Ya, bukan yang selalu sebentar-sebentar nyalain amal orang. Oh ini salah, oh ini menyalahi aturan agama, oh ini bid'ah, ini syirik dan seterusnya. Lihat dulu, ya, lihat dulu. Pelajari dulu, kaji dulu. Apakah yang dikerjakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu bertentangan dengan syariat? Kalau bertentangan kan pasti Nabi melarang kan? Nabi menegur, tapi Nabi tidak menegur. Jelas ya. Nah ini Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini amalan beliau. Setelah salat wudu, beliau melaksanakan salat sunnah. Ulama mengajarkan kita setelah salat sunat wudu, doanya Allahumma inni a'udzubika min dhiki dunya wa dhiki yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiki dunya wa dhiki yaumil qiyamah. Artinya ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kesempitan hidup di dunia dan kesempitan kehidupan di akhirat. Dibaca 10 kali kita ulama. Allahumma inni a'udzubika min dhiki dunya wa dhiki yaumil qiyamah. Berapa kali? 10. Kita bareng-bareng baca biar pada hafal. Biar nanti kita bisa ngamalin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min dhiki dunya wa dhiki yaumal qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiki dunya wa dhiki yaumal qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiki dunya wa dhiki yaumal qiyamah. Artinya ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kehimpitan, kesempitan kehidupan di dunia
dan kehimpitan atau kesempitan kehidupan di akhirat. Dan minta sama Allah biar Allah angkat kesulitan kita yang di dunia. Urusan keluarga, urusan belajar, urusan ibadah, urusan kerjaan kita, usaha kita. Macam-macam kita punya usaha, punya urusan. Supaya diangkat kesulitannya Allah. Amin ya Rabbal. Kita minta sama Allah agar kita juga dijauhkan dari kesulitan di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Kesulitan di akhirat, naudzubillah min dzalik, dari kubur. Naudzubillah, jangan sampai disiksa, naudzubillah. Jangan sampai tuh kubur menghimpit kita, naudzubillah, menggencet kita, wahyubillah min dzalik. Jangan sampai naudzubillah ketika kita kedatangan malaikat munkar dan nakir kita nggak bisa jawab, naudzubillah min dzalik. Mudah Allah kalau kasih kemudahan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ini doa yang sangat baik dibaca setelah sholat sunat wudu. Ya. Apa surat yang dibaca pada sholat sunat wudu? Ulama-ulama mengajarkan sama kita supaya mengikuti yang diajarkan, diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu Nabi melazimkan habis baca Fatihah, baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat kedua habis surat Fatihah baca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Sudah selesai 2 rakaat, salam, setelah salam baca doa tadi. Ya, boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Atau 2 rakaat sunat subuh. Atau 2 rakaat salat sunat qabliyah subuh atau salat sunat fajar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Usalli sunat al-fajr rakaatain ta'ala atau usalli sunat qabliyah subhi rakaataini lillahi ta'ala. Ya, aku niat salat fajar ya sunnah karena Allah Ta'ala. Ya, atau aku salat sunat qabliyah subuh 2 rakaat sunat karena Ta'ala. Ini salat sunat fajar sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau nyatakan dalam hadis sahih, raf'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Nabi SAW. Salat 2 rakaat salat sunat fajar atau salat sunat qabliyah subuh itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Di dunia ada apa? Di dunia ada apa? Emas adanya di dunia. Intan, berlian, perak, barang tambang, ya, laut, sungai, gunung, nikel, tembaga, dan seterusnya. Harta benda ada di dunia. Tapi lihat Nabi memberitahukan kabar gembira buat kita. Cukup 2 rakaat salat sunat qabliyah subuh itu kita dianggap Nabi kita orang kaya. Masya Allah, barakallah. Orang kaya. Sebab lebih baik dari dunia dan sisi. Apakah orang kaya punya dunia? Hah? Dan sisinya? Ada nggak? Nggak. Berapa sih kekayaan orang yang kaya? Hah? Agak. Tapi kata Nabi, 2 rakaat qabliyah subuh atau 2 rakaat salat sunat fajar ini lebih baik dari dunia dan sisi. Banyak orang yang malas ngamalnya. Mau langsung aja salat tarawih subuh. Padahal sangat baik diamalkan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam satu keterangannya, apa kata beliau? Man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa yang baca alam dan alam maka tidak menerima mendapatkan atau tertimpa alam. Jadi luar biasa kalimatnya. Kata beliau, siapa yang membaca alam nasyrah maka sadrak di rakaat pertama qabliyah subuh atau salat sunat fajar dan baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil di rakaat kedua pada salat sunat fajar tidak akan tertimpa satu penyakit kalau istiqomah. Ada seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang diuji meletakkan dengan sakit wasir.
Apa? Ambiin. Dia ngadu ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi nyatakan kalau kau amalkan ini, Allah akan angkat penyakit kamu. Diamalkan oleh sahabat ini, setiap qobliyah subuh atau salat sunat fajar, beliau baca rakaat pertama habis Fatihah, alam nashrah laka sadrak, di rakaat kedua habis Fatihah, baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, diistiqomahkan dibacanya, dan sahabat ini yakin apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah benar datang dari Allah, dengan izin Allah sembuh. Sembuh. Jadi habis baca Fatihah, di rakaat pertama baca alam, rakaat kedua habis Fatihah baca alam. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Amin ya rabbal. Ada lagi pendapat ulama yang lain. Rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca kulhu. Ada lagi ulama pendapat digabung semuanya. Habis baca alam nasrah di rakaat pertama, lalu baca kulil kafirun. Rakaat kedua habis alam tara, baca kulul ahad. Siapa yang melazimkan, mendawamkan, insya Allah diangkat dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal. Mudah kita bisa ngamalin. Insya Allah. 2 rakaat qabliyah subuh. Selesai itu ada doanya, doa dari Nabi Muhammad SAW memang agak panjang. Ya, maaf saya perhatikan jarang diamalin di masjid-masjid dan musola-musola, mungkin karena panjangnya. Tapi itu doa Nabi, sebutannya doa al-fajr. Allah SWT di awalnya, Allah selalu ke rahmat min indika tahdi bi qalbi wa tarjumu bi syamli wa talumu bi sya'ati wa taruddu bi lifati wa tusli bini wa tahfadu bi khayri wa tarqu bi syahidi wa tuzakki bi amali wa tubayyidu bihi wa tulmi bi bashri wa ta'sul kulli su' terus sampai selesai. Itu sangat baik sekali dibaca karena itu doa yang warid yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas sholat qabliyah subuh. Bahkan setelah qabliyah subuh itu ada anjuran pula dari Nabi supaya kita mengamalkan dengan harapan apa? Allah mudahkan rezeki kita. Dan semuanya perlu rezeki kan? Perlu. Apalagi yang sudah punya keluarga, punya tanggung jawab, istri, anak. Yang belum nikah, persiapan buat nikah. Buat beli mas kawin. Dan kencang banget hari ini. Ya dah, mau nikah dah. Mau nikah. Nah, berarti normal. Itu ada sahabat Nabi Muhammad SAW datang mengadu kepada Nabi tentang kesulitan dalam urusan ekonomi. Lalu Nabi berkata, apakah engkau pernah mendengar tasbih malaikat? Kata sahabat tadi, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau amalkan ini, kata Nabi. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali? Nabi menganjurkan 100 kali. 100? Lama gak? Lama gak? Lama gak? Lamaan mana sampai kita nonton bola? Hah? Nonton bola berapa jam? Nonton TV berapa jam? Kenapa kita minta sama Allah keberat banget padahal buat kita juga manfaatnya? Padahal kita tiap hari pengennya makan. Kita pengen anak istri kita juga makan. Kita pengen anak kita dapat sandang pangan. Kenapa kita nggak minta sama Allah? Berdalih inilah itulah macam-macam. Coba kalau diamalkan perintah Nabi, beres, insya Allah. Gak ada kesulitan. Insya Allah kontrakan kebayar, sewaan kebayar, motor kebayar. Apa lagi? Hah? Semuanya Allah Ta'ala mudahin. Kata Nabi, kau amalkan ini. Nanti kata Nabi, kalau bahasa kitanya, itu rezeki nggak kerepotan. Engkau nggak kerepotan cari rezeki, itu rezeki yang datang nawarin diri.
Allah, enak banget itu. Enak banget, nggak kerepotan. Cuman kita kagak mau, nggak mau, nggak mau, kurang keras, nggak mau, tapi pengennya kayak pengennya dapat ris, ngamalin sunnah Nabi kagak, nggak mau. Kata orang Sunda, kumaha. Kata orang Jawa, piye. Iya, kata orang Betawi, gimana. Nah, kata orang Banjar, siapa kayak ini. Orang Banjar bilang, orang Padang bilangnya gitu. Ada orang awak kan di sini. Keturunan ada. Dari Nabi langsung ini. Pengennya dapat rezeki, pengennya kaya, tapi yang dianjurkan sama Nabi nggak mau diamalin. Ya Allah ya Rasulullah, gimana? Itu di hampir mayoritas Banjar, terutama Martapura dan sekitarnya sampai ke daerah hulu sungai, itu kalau qobliyah subuh itu hampir rata-rata baca tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, 100 kali. Dengan berkah tasbih yang dari Nabi ini, Allah mudahkan rezeki orang yang baca tadi. Kalau kita mau ngamalin, cuman kita kan salah semaan mulu. Kenapa ngurusin Tuhan? Jam diurusin. Sunnah Nabi ditinggalin. Kumaha tuh? Ah, sunnah Nabi ditinggalin. Pengennya kaya. Pengennya dapat rezeki. Tapi dianjurin sama Nabi kagak mau ngamalin. Ya Allah, ya Rasulullah. Amalin. Ya. Insya amalin. Enggak ada kesulitan nanti. Urusan rezeki itu Allah telah kasih. Kalau kita ngamalkan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Mana tadi itu? Atau 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Nih, jikalau sudah terbit fajar, ya sudah adzan subuh, maka sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Demikianlah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah selesai, kemudian pergi engkau ke masjid. Udah selesai sholat sunat tadi itu, sholat sunat fajar, sholat sunat wudhu dan sholat sunat fajar, engkau berangkat ke masjid. Dan siogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah, istimewa pula sembahyang isya dan subuh. Kenapa? Iya. Jadi Nabi SAW itu mengajarkan kita ngerjain yang qobliyah tadi itu sama sholat sunat wudhu di rumah. Kenapa? Supaya rumah kita dapat keberkahan dari sholat. Nabi nyatakan afdalu sholatul mar'i sholatu fi baiti illa al-maktubah. Aukan akalan. Seabdul-abdulnya sholat seorang laki-laki adalah sholatnya di rumahnya kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu, abdulnya laki-laki di masjid. Sholat sunnahnya abdulnya di rumah. Buat perempuan, sholat sunnah, sholat fardu, abdulnya di rumah, bukan di masjid. Itu ada hadis. Kenapa? Perempuan bisa timbul fitnah kalau sholat itu. Satu, kalau pakai minyak wangi. 2, sebelum masuk ke masjid, rambutnya terurai. Dadanya kelihatan, lehernya kelihatan, betisnya kelihatan. 3, kalau dipakai bedak, itu yang jadi imam tuh baca watini ke wal asri larinya. Nah, tadi itu. Sebelum ke masjid ngelihat jemaah yang perempuan cakep banget ke masjid, pakai sendok, pakai bedak, pakai ginci. La ilaha illallah. Kita pas takbir keingetan sama dia orang tuh. Maksud kita rakaat pertama habis Fatihah baca watini, larinya ke wal asri.
Illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil Lah iya, makmum mau negor, imamnya udah wasobri duluan. Padahal lain surat itu. Itu tadi itu gara-gara tadi itu keingetan itu. Karena Nabi sangat menekankan tuh perempuan afdalnya sholatnya di dalam rumah. Sekalipun di Masjid An-Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW. Ya afdal tetap di rumah katakan. Kenapa tadi menghindari fitnah yang ditimbulkan dari perempuan? Memang ada keterangan, ayat Quran yang menyebut inna kaidahunna azim. Sesungguhnya fitnah, ujian yang ditimbulkan dari kaum perempuan itu sangat besar, kata Allah. Di Quran yang bilang, biar udah pakai peci haji juga, lihat yang bening juga noleh. Ya salah. Ya salah. Betul. Saya sih begitu, atau mah tidak. Saya begitu. Siapa? Saya. Siapa? Begitu. Pas di lampu merah, Masya Allah, subhanallah. Ya salam. Ya salam, lihat lagi. Ada? Ya. Di rumah ada, pada di rumah tuh. Di rumah pada ada. Ngeles aja gitu. Ini kira-kira kedengeran nggak ke rumah beliau nih? Hah? Kedengeran? Hah? Nggak kedengeran? Aman kalau gitu. Kalau kedengeran mah awas aja katanya. Kata orang rumah. Awas sampian ya kak ya. Mas ya. Awas sampian ya. Waduh. Masya Allah, tabarakallah. Kembali ke masalah. Jadi kata mengenai kitab, siogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah. Istimewa pula sembahyang isya dan subuh. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, salatul jamaah tafdulu salat fardhi bi 27 derajat. Sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri, bandingannya 27 derajat. Ini sholat sendiri cuma satu pahalanya, sholat jemaah 27 derajat. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Ulama menyinggung, kok kenapa Nabi bilang seperti itu tuh? Sholat jemaah lebih utama dari sholat sendirian. Di antaranya ulama menyebutkan karena di dalam sholat jemaah langkah dari rumah ke masjid ada satu nilai. Kedua, ada nilai silaturahmi. Ya kan? Kalau sholat berjamaah ada nilai silaturahmi. Kalau berjamaah ada menjawab azan dan jawab qomat, jadi pahala. Kalau berjamaah ada merapikan shaf. Makanya disuruh Nabi, imam yang memimpin sholat jamaah, itu sunnahnya sebelum mimpin sholat, lihat ke belakang dulu ngadepin makmum. Untuk apa? Memerintah makmum untuk merapikan apa? Shaf. Begitu Nabi ngajarin. Lihat ke belakang. Ucapkan sawu suku fakum. Fa inna tasfiqus suku min tamamus shalat. Udah selesai baru ngadep ke arah kiblat. Nah, sunnah tuh. Bahkan dalam satu riwayat hadis, ya Nabi SAW pernah ketika mau mimpin sholat berjamaah, Nabi ngelilingin sahabat. Sholat pertama, sholat kedua, dikelilingin sama Nabi. Tujuannya apa? Untuk merapikan kalau ada sholat yang apa? Yang masih kosong supaya dirapetin. Jadi seolah-olah ya Nabi sedang mengatur bala tentara yang mau perang. Ini penting berjamaah. Berjamaah itu dengan 2 orang sudah cukup berjamaah. Ada imam, ada makmum. Jangan imam dua-duanya. Yang jadi makmum siapa?
Jangan makmum dua-duanya, yang jadi imam siapa coba? Nah, ulama mengajarkan sesuai keterangan dalam hadis Nabi, kalau berjamaah, imamnya agak ke depan daripada makmumnya. Minimal. Tuh. Tumitnya si imam terkedepan daripada tumitnya makmum. Tumit, tahu gak tumit? Tahu tumit. Ini terkedepan daripada ini imamnya di makmumnya. Kalau makmumnya laki-laki, sunat dirinya di sebelah kanan. Kalau makmumnya sendirian. Kalau makmumnya perempuan, sunatnya di sebelah kiri. Jelas ya? Kalau laki-laki makmumnya berjamaah, ya bikin barisan. Gitu. Siapa yang lebih utama, fadilahnya lebih besar yang mana? Yang ada di saf pertama yang berdekatan dengan imam. Cuman kebanyakan orang sampean aja maju, saya di belakang, sampean aja di depan. Padahal di depan itu pahalanya lebih banyak daripada yang di saf yang ke belakang. Apa tuh? Rata-rata gimana kebanyakan? Dorong, ente aja depan, ente aja depan. Padahal di depan kan utama itu. Ya, guru-guru mau nonton bola, imamnya gitu. Oh, yang di belakang. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ada aja beliau ya. Kasusnya ada aja beliau gitu ya. Banyak pengalaman gitu. Jadi kalau misalkan jemaah sudah terbentuk, baru nambah jemaah lagi. Jangan bikin jemaah di belakang sebelum jemaah yang pertama penuh. Nah, jelas kan? Bikin dulu satu penuh. Nah, baru di belakang. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, man shalla arba'ina yawman as-salawati fi jama'atin. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, tidak putus-putus jemaah. Oh, tidak putus jemaah. Kemudian la tafutu fi takbiratul ihram, dan juga tidak ketinggalan dari takbiratul ihram imamnya. Jadi orang sholat jemaah 40 hari jemaah terus. 5 waktu berjamaah sampai 40 hari. Jadi berapa tuh? Berapa? 200 ya? 200 kali sholat. Berjamaah terus, tidak pernah lepas. Dan dia tidak ketinggalan dari takbiratul ihram imamnya. Artinya setelah imam takbirat, Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Kalau dia ngikutin imam, imam sudah baca Fatihah atau imam sudah baca surat, nggak dapat ini keutamaan. Nggak dapat. Yang dapat keutamaannya, kalau imam takbir, rakaat pertama, memulai sholat, Allahu Akbar. Dia ngikutin imam, Allahu Akbar. Itu yang dapat fadilah. Apa keutamaannya kata Nabi? Allah akan catat orang itu terlepas dari 2 perkara. Pertama, terlepas dari sifat munafik. Kedua, terlepas dari panasnya neraka jahanam. Subhanallah. 40 hari. Subhanallah. Meskipun pindah masjid, walaupun pindah masjid, walaupun pindah musola, ya artinya imamnya itu beda-beda. Walaupun beda-beda imamnya. 40 hari. Itu dapat jaminan 2, kata Nabi. Dijamin dari sikap munafik. Arti sikap munafik apa? Luarnya menunjukkan Islam, batinnya hatinya benci Islam. Yang kedua, terbebas dari panas dan neraka jahanam. Insyaallah. Itu ada kisah dari guru saya. Ada seorang santri senang sama istri kiai ini. Rupanya istri kiai ini cantik. Ketika istri kiai tadi sedang jemur pakaian, itu santri tadi perhatiin aja. Mungkin dia tuh, ya Allah, cantik banget istri kiai ini gitu. Gelagat nih santri ketahuan nama kiai ini. Wah, ya kan nih bini gue nih berarti ini gitu. Walhasil dipanggil tuh santri sama kiai.
Ditanya tadinya nggak mau ngaku, akhirnya ngaku. Ya Kiai, sebenarnya saya senang ngeliat istri Pak Kiai. Oh gitu. Mau dapetin istri kayak seperti istri saya, kata Kiai tadi. Atau mau dapetin istri saya, kata Kiai tadi. Ya boleh Kiai. Betul. Kata santri nih, saking polosnya santri nih. Ya udah kata Kiai. Kalau mau dapetin istri saya cuma ngasih syarat satu aja. Apa Kiai? Sholat berjamaah selama 40 hari. Dan tidak ketinggalan takbiratul ihram dari imam. Kalau kamu bisa ngamalin ini 40 hari, sholat berjamaah selama 40 hari, 200 kali berjamaah, dan tidak ketinggalan dari takbiratul imam, saya akan ceraikan istri saya. Setelah dia selesai masa indah, kamu silakan nikahin istri saya. Kata Kiai. Masya Allah. Kata satu, wah baik Kiai. Saya akan ngamalin 40 hari. Nggak ada lagi yang lain Kiai. Nggak ada. Syaratnya itu di satu. Ya amalin masih santri tadi. Sehari jamaah. 2 hari jamaah. Pokoknya dia mau berjamaah. Dan nggak mau ketinggalan dari takbiratul imamnya. Pas mulai seminggu, lemes. Aduh, berat juga ya rupanya ya. Lagi, minggu keduanya, lebih lemes lagi. Akhirnya lapor Kiai, minta maaf Kiai, nggak jadi. Kenapa? Nggak kuat Kiai. Ya udah mulai besok nggak ngeliatin bini orang, nggak terjadi. Allahu a'lam bishawab. Dan sabda Nabi, wallahu a'lam. Cukup dulu ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya.